Sobat Sejarah, selamat datang di podcast kita. Halo Sobat Sejarah, selamat datang di podcast kita. Podcast yang menggali peristiwa-peristiwa tersembunyi, tokoh yang terlupakan, dan sisi lain dari sejarah yang jarang dibicarakan. Bersama saya, Ivana Gisela Mahesta, dan rekan saya, Srilaila Mugni Hamdayani. Kita akan menjelajahi masa lalu dan menarik makna untuk masa depan. Ngomong-ngomong, kita bakal bahas apa aja sih hari ini? Jadi hari ini kita bakal bahas tentang asal-usul Raja Sargon. Wah, sangat menarik tuh ceritanya. Jadi penasaran, ayo kita bahas. Oke, langsung aja nih. Hari ini kita bakal ngobrolin sosok yang bisa dibilang pendiri kerajaan besar pertama di dunia, yaitu namanya adalah Raja Sargon Akkadia. Yap, Sargon the Great. Nama aslinya masih jadi misteri, tapi dia dikenal sebagai Sargon, yang berarti raja sejati atau raja yang sah. Dia hidup sekitar tahun 2300-an sebelum Masehi. Dan dia mendirikan Kekaisaran Akkadia, kekaisaran pertama yang tercatat dalam sejarah manusia. Nah, yang menariknya, Sargon ini katanya bukan keturunan bangsawan. Menurut legenda, dia adalah anak dari seorang pendeta perempuan dan dibuang ke sungai dalam keranjang. Mirip cerita Nabi Musa nggak sih? Iya ya. Dia ditemukan dan dibesarkan oleh tukang kebun di istana. Dari situ, dia bekerja sebagai juru minum raja yang berposisi cukup penting. Karena itu artinya dia dipercaya dan dekat dengan kekuasaan. Tapi di titik tertentu, dia memberontak dan akhirnya mengalahkan Raja Lugas Jagesi dari Uruk. Nah, sejak kemenangan itu, Sargon mulai memperluas wilayahnya. Dia menaklukkan seluruh Mesopotamia seperti Sumeria dan Akkadia. Bahkan disebut-sebut wilayahnya sampai ke Mediterania. Dan yang bikin dia keren bukan cuma wilayah kekuasaannya, tapi juga sistem administrasi yang dia bangun. Dia nunjuk gubernur buat tiap kota, bikin jaringan komunikasi, dan nyebarin bahasa Akkadia sebagai bahasa resmi. Jadi, dia nggak cuma penakluk, tapi juga inovator politik. Tapi ya, namanya juga zaman kuno, pemberontakan tetap sering terjadi. Bahkan, butuh beberapa waktu generasi setelah kematiannya sampai kekaisarannya benar-benar runtuh. Betul, tapi warisannya bertahan lama. Bahkan raja-raja Asyur dan Babilonia ribuan tahun kemudian masih menganggap Sargon sebagai panutan. Bayangin aja, dari anak buangan di sungai jadi pendiri kekaisaran pertama. Wah, cerita yang luar biasa ya, dan bukti bahwa sejarah itu nggak kalah dramatis dari fiksi. Iya, dan dari kisah Sargon kita bisa lihat gimana kekuasaan besar bisa muncul dari latar belakang yang sederhana asal punya visi dan keberanian. Bener banget, dan menariknya, banyak konsep kekaisaran modern justru punya akar dari pola pemerintahan yang dia mulai ribuan tahun lalu. Oke, segitu dulu dari kami. Sudah dengerin podcast kita sampai akhir. Itu dia sepotong kisah sejarah yang mungkin jarang kita dengar. Kalau kalian suka, jangan lupa like. Dadah!